Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ma'asyar ikhwah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang sekali lagi perlu kita ingat bahwa nikmat Allah itu gak selamanya berupa keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat yang berupa ujian dan cobaan yang kita kenal dengan sebutan al-adl, yang bentuknya berupa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seorang hamba lupa, dia banyak bermaksiat, dia banyak durhaka sama Allah, dia banyak berbuat kesalahan, sehingga yang dia pikirkan adalah hanya meminta, memohon kasih sayang dan rahmat dari Allah. Dan dia pikir bahwa kasih sayang dari Allah itu, rahmat dari Allah itu hanya sekedar berupa nikmat dan nikmat, berupa keutamaan yang Allah berikan. Padahal terkadang Allah berikan ujian sama kita, Allah kasih cobaan kita, Allah kasih kita kesulitan, Allah timpakan kepada kita musibah sebagai bentuk kasih sayang dari Allah juga. Ternyata Allah kasih kita cobaan, Allah kasih kita ujian untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, terkadang manusia hanya fokus kepada tidak terfokus kepada hal tersebut, lupa, lalai. Kalau sejatinya dia juga manusia, dia terkadang salah, dia terkadang berbuat dosa. Apalagi kita, na'udzubillah, alangkah banyaknya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengulas sebuah kitab yang mulia yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Hamad ibn al-Husaini hafizahullah ta'ala, Syekh Abdullah ibn Hamad al-Husaini, Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kitab beliau Ta'zimul Ilm, ya, kitab Ta'zimul Ilm tentang pengagungan terhadap ilmu. InsyaAllah pada malam hari ini kita coba ambil dua pembahasan, simpul yang ke-14 dan simpul yang ke-15, ya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li asatidatihi wa li a'immatil muslimin. Al-ma'qid ar-rabi' 'ashar, simpul yang ke-14. Simpul yang ke-14. Ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum, memuliakan para ahli ilmu dan menghormati mereka. Memuliakan para ahli ilmu, para asatidah, para syekh, para ulama, para kiai, dan orang-orang yang berilmu yang lainnya, dan juga memuliakan, menghormati mereka. Inna fadlal ulama azimun,
Di sini dikatakan oleh Syekh bahwa sesungguhnya kemuliaan, keutamaan seorang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Wa mansibuhum mansibun jalilun. Bahkan derajat atau posisi mereka itu adalah posisi yang sangat amat tinggi. Li'annahum aba'ur ruh. Karena sejatinya para ulama itu adalah ayah dari ruh setiap kita. Fasyikhu abun lirruhi. Oleh karenanya para ulama, para ahli ilmu, asatidahkah itu, ulamakah itu, masyayikhkah itu, atau kiaikah itu, mereka itu adalah bapak bagi kita dalam perkara ruh. Manusia itu punya dua sisi, ada ruh, ada jasad. Maka kata para ulama, asy-syekh, seorang guru itu adalah abun lirruh. Posisinya bapak bagi ruh seseorang. Kama annal walid abun lil jasad. Sebagaimana orang tua itu adalah bapak dari jasad seseorang. Kedudukan para ulama, kedudukan para ustaz, kedudukan para kiai, kedudukan para syekh bagi diri kita ini posisinya sama dengan orang tua kita. Kenapa? Karena para ulama, para masyayikh, para ustaz, mereka adalah bapak secara ruh. Sedangkan orang tua kita yang melahirkan kita, yang merawat kita, mereka adalah orang tua, bapak biologis kita. Oleh karenanya, para ulama, para masyayikh, para asatidah, para ustaz memiliki kemuliaan sebagaimana orang tua biologis kita memiliki kedudukan dan kemuliaan. Oleh karenanya, apalagi kalau seandainya, dan ini Masya Allah, di tengah-tengah kita, kaum muslimin, orang tua itu bukan hanya sekedar orang tua biologis, namun dari semenjak kecil telah menjadi orang tua ruh juga bagi anak-anaknya. Bagaimana orang tua, Masya Allah, mereka yang memiliki ilmu mengajarkan kepada anaknya tauhid. Nah, Tuhan yang kita sembah hanya Allah. Nah, ayo kita sholat, kita ke masjid. Nah, ini loh bacaan huruf hijaiyah. Ini loh Al-Quran, firman Allah yang menjadi petunjuk kehidupan seseorang. Masya Allah. Maka apabila orang tua yang memiliki keilmuan menjadi roh, menjadi bapak bagi roh dan jasad seseorang, maka kata ulama, orang tua yang seperti ini memiliki kedudukan dan kemuliaan yang berlimpah. Bukan hanya sekedar orang tua yang hanya menjadi bapak dari biologi seseorang, tidak. Menjadi bapak dari jasad seseorang, tidak. Tapi dia menjadi bapak roh bagi seseorang. Karena tidak sedikit pula berapa banyak dari orang tua yang hanya sekedar menjadi orang tua karena melahirkan anaknya. Berapa banyak orang tua yang hanya menjadi orang tua disebabkan karena dia menafkahi anaknya, tapi tidak merawat, tidak menjaga, tidak mendidik anak-anaknya. Maka orang tua yang seperti ini hanya mendapatkan kemuliaan sebagai orang tua biologis, sebagai orang tua jasad saja. Bukan orang tua yang menjadi orang tua, menjadi bapak roh bagi orang tersebut. Hal ini kita bisa ambil contoh bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tetap berbakti dan berbuat baik kepada orang tua mereka, meskipun orang tua mereka saat itu kafir. Sedangkan orang tua mereka saat itu musyrik. Tapi mereka diperintahkan untuk berbakti sama orang tua mereka. Kenapa? Karena orang tua mereka tetaplah orang tua meskipun bukan menjadi orang tua dari roh mereka. Oleh karenanya di sini para ulama ingin menunjukkan bahwa setiap manusia itu punya dua orang tua. Orang tua roh mereka dan orang tua jasad mereka. Tinggal kita lihat
Bagaimana orang tua kita? Bagaimana diri kita? Apakah kita termasuk orang tua yang memang kita memiliki dua hal tersebut, sehingga kata para ulama memiliki kedudukan yang lipat ganda, yang sangat amat tinggi, ataukah hanya sekedar orang tua karena lahir lebih dulu daripada anak-anak kita? Ini perlu kita perhatikan, jemaah. Kemudian di sini Syekh membawakan bukti kenapa orang yang berilmu, orang yang mengajarkan kepada kita ilmu itu disebut sebagai bapak bagi kita. Di antaranya adalah sebuah qiraah, sebuah bacaan Al-Quran yang datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Al-Quran itu punya beberapa qiraah. Yang masyhur di tengah kita itu ada 7, dan ada 3 yang tidak masyhur. Dan masih banyak lagi yang qiraah yang lainnya, namun yang disepakati oleh para ulama kesahihannya Al-Quran itu punya 10 qiraah. Di antaranya adalah qiraat yang datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dibandingkan orang-orang beriman bahkan pada jasad-jasad mereka. Ini firman Allah yang ada di mushaf kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu kedudukannya lebih utama dan lebih mulia dibandingkan diri-diri orang yang beriman itu sendiri. Nah, di qiraahnya Ubay bin Ka'ab ada tambahan wa huwa abun lahum. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah bapak bagi mereka semua. Nabi Muhammad SAW itu adalah bapak bagi orang-orang yang beriman. Wal ubuwatul madhkurah. Adapun konteks bapak di ayat yang disebutkan tadi, pada ayat yang dibawakan dalam qiraah Ubay bin Ka'ab tadi, fi hadhihi qiraah laysat ubuwatun nasab ijma'an. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud bapak dalam bacaan qiraah Ubay bin Ka'ab ini bukanlah bapak secara jasmani. Karena Nabi Muhammad SAW bukan ayahanda dari kita semua. Nasab kita nggak nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Berbeda jalurnya, sehingga tidak bisa disebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ayahanda, bapaknya orang-orang yang beriman secara nasab. Namun yang dimaksud wa innama hiyal ubuwatud diniyah ar-ruhiyah. Yang dimaksud bapak di sini adalah bapak satu agama dan satu ruh. Nabi Muhammad SAW menjadi bapak bagi ruh kita. Karena Nabi Muhammad SAW yang secara tidak langsung menafkahi ruh kita, mengajarkan kepada kita kebaikan. Begitulah para ulama, begitulah para masyayikh, begitulah para kiai yang mereka berusaha memberikan konsumsi terhadap ruh kita. Kalau orang tua kita, mereka menafkahi kita, memberi kita makanan, minuman, secara jasmani, kebutuhan jasmani kita. Kita sakit dibawa ke rumah sakit, kita lapar dimasakkan makanan, beras habis di rumah bapak, keluar cari nafkah, pulang bawa beras, bawa lauk. Ini tugas orang tua sebagai orang tua jasmani. Sedangkan para ulama mereka belajar menuntut ilmu. Setelah mereka selesai belajar, mereka mendakwahkan. Dan ilmu agama ini, keimanan ini, keislaman ini adalah gizi yang memberikan makan ruh setiap hamba. Dan ketika ditanya jamaah sekalian, mana yang lebih urgent? Nafkah jasmani atau nafkah ruhi? Maka demi Allah, para ulama bilang nafkah ruhi lebih utama. Kita belajar agama lebih utama dibandingkan hanya sekedar makan dan minum. Karena ketika seseorang hidup panjang dikarenakan makanan dan minuman yang dia miliki, hidup panjang, hidupnya panjang, tapi tanpa memiliki ilmu, na'udzubillah, suatu hari dia wafat di atas kejahilan dan kebodohannya. Tanpa ada ibadah dalam hidupnya,
kosong dan hampa dari penghambaan diri kepada Allah. Ada orang-orang yang memiliki gizi bagi ruhnya, bagi kehidupan akhiratnya, walaupun dia harus berumur pendek dan wafat dalam waktu yang singkat, tapi masa hidupnya diisi dengan penghambaan diri kepada Allah dan di atas ilmu. Oleh karena kata ulama, para ulama, gizi buat ruh itu utama dibandingkan hanya sekedar gizi buat jasad. Maka Nabi SAW dalam ayat ini disebut bahwa ia adalah bapak secara garis agama dan yang memberikan nafkah kepada ruh kita. Fal-i'tirafu bi fadlil mu'allimin haqqun wajib. Oleh karenanya ketahuilah bahwa mengenal dan mengetahui hak-haknya para guru, para ulama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mana dalilnya? Kita akan sebutkan. Ada dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan dari ijma' para ulama. Perkara ini ada dalil dari 3 sisi. Dari Al-Quran ada, dari hadis ada, dan ijma' para ulama ada. Menunjukkan bagaimana pentingnya dan dahsyatnya keutamaan, kewajiban kita untuk mengenal kedudukan para ulama. Baik. Qala Syu'bah ibn Hajjaj, berkata Syu'bah ibn Hajjaj, ini baru perkataan athar, bukan hadis, bukan ayat. Ini athar. Dia mengatakan, kullu man sami'tu minhu hadithan, sesungguhnya barang siapa yang mengajarkan kepadaku, memperdengarkan kepadaku hadithan, satu hadis saja, fa ana lahu 'abdun, maka aku berhak untuk dijadikan budak oleh dia. Lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu, saking mereka hormat sama guru-guru mereka, sama ulama mereka, sama kiai mereka, mereka mengatakan, orang yang mengajarkan kepadaku satu hadis saja, maka sesungguhnya dia berhak menjadikan diri sebagai budak. Bahkan ayolah hibah, sebuah perkataan yang masyhur, yang sering kita dengar, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun perkataan ini diperselisihkan, apakah memang benar Ali bin Abi Thalib yang mengatakannya atau orang lain. Namun sanad yang sampai kepada kita adalah Ali bin Abi Thalib yang mengatakannya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ana 'abdun man 'allamani harfan wahidan. Sungguh saya ini adalah seorang budak bagi mereka yang mengajarkan kepada saya meskipun hanya satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a i'taqani. Kalau orang tersebut mau menjualku, ya sudah hak dia. Karena dia sudah mengajarkan kepadaku satu huruf. Dan kalau dia mau membebaskanku, maka itu juga terserah dia. Saking bagaimana hebat dan dahsyatnya kedudukan para ulama di sisi orang-orang yang memang belajar dan menuntut ilmu. Kenapa Anda katakan di sisi orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu? Karena orang-orang yang nggak belajar dan nggak menuntut ilmu, mereka nggak akan tahu. Mereka tidak akan memikirkan hal tersebut. Karena mereka tidak memuliakan ilmu. Adapun kita, orang-orang yang belajar, orang-orang yang memang menuntut ilmu syar'i, maka kita tahu kedudukan sebuah ilmu, kemuliaan sebuah ilmu kita paham. Maka kita harus ngerti dan paham bahwa kita juga harus memuliakan orang-orang yang memang memiliki ilmu tersebut. Bahkan tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk khalifah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan hal tersebut. Ana 'abdun liman 'allamani harfan wahidan. Saya ini budak
bagi siapa saja yang mengajarkan kepada diriku meskipun hanya satu. Kemudian kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wajibnya kita belajar tentang hak para guru, para ulama. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'an, dan telah mengambil istinbat, mengambil suatu hukum dari Al-Quran. Muhammad bin Ali Al-Udfuwi, 'allama al-insan min al-'alim. Kalaulah seandainya seseorang itu belajar dan mengambil faidah, mengambil ilmu dari seorang ulama, fahuwa lahu 'abdun. Ketahuilah bahwa sejatinya murid tersebut, orang yang belajar kepada guru tersebut, sejatinya adalah budak bagi gurunya, adalah hamba sahaya bagi gurunya. Mana dalilnya? Mana buktinya? Hal ini kata beliau berdasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Surat Al-Kahfi ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa li fatahu," dan berkata Musa kepada budaknya. Li fatahu. Fata dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Bisa bermakna pemuda, bisa juga bermakna budak. Kenapa seorang pemuda dikatakan budak? Karena biasanya pemuda itu di bawah kendali hawa nafsunya. Identiknya seorang pemuda itu, kalau mereka nggak pintar-pintar mengendalikan hawa nafsu, akan menjadi budak bagi hawa nafsunya. Oleh karenanya fata di sini maknanya adalah budak. Wa idh qala Musa li fata, dan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada budaknya. Siapa budaknya ini? Maka dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan budak di sini adalah Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Siapa itu Yusha ibn Nun? Yusha ibn Nun adalah seorang nabi. Seorang nabi, sebagaimana Khidir. Meskipun dia tidak masuk dalam hitungan nabi dan rasul yang biasa kita hafal, Nabi Idris, Nuh, Saleh, gitu ya. Dia nggak masuk dalam deretan itu, tapi dia seorang nabi. Yusha ibn Nun, Khidir, dan masih banyak lagi jumlah nabi yang lain. Yusha ibn Nun adalah seseorang yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan perjalanan mencari Khidir. Dan Yusha ibn Nun dikatakan di sini walam yakun mamlukan lahu. Yusha ibn Nun bukanlah budak bagi Nabi Musa. Apalagi dia seorang nabi. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang datang dari kalangan budak. Mereka semua adalah hur, orang-orang yang bebas, orang-orang yang mulia, bukan seorang budak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebut bahwa Yusha ibn Nun adalah budak bagi Nabi Musa alaihissalam? Ternyata ya hibba wa innama kana mutalbizan lahu muttabi'an lahu. Ternyata Yusha ibn Nun itu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Belajar sama Nabi Musa, muttabi'an lahu, dan menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Faja'alahu Allah fatahu lidalik. Oleh karenanya Allah sebut seorang murid, seorang pengikut adalah budak bagi gurunya. Ada seorang hamba sahaya bagi seorang guru, bagi seorang ulama. Maka dari sini saja kita sudah bisa tahu bagaimana seharusnya kita memposisikan diri di hadapan guru kita, di hadapan kiai kita, di hadapan masyayikh kita, di hadapan ulama kita. Gak mungkin seorang budak akan menghinakan tuannya. Gak mungkin seorang hamba sahaya akan menentang majikan yang memiliki dirinya. Maka seperti itu seharusnya seorang penuntut ilmu berusaha memuliakan dan menghormati guru mereka. Ini dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Sekarang dari hadis yang sudah sebutkan
Bahkan bukan 3 ya. Berarti ada firman Allah, ada hadis, ada athar dari para ulama, dan ada juga ijma'. Wa qad amara syara', dan syariat Islam pun telah memerintahkan biri'ayati haqqil ulama, untuk kita itu bisa memperhatikan haknya para ulama, ikraman lahum, memuliakan mereka, wa tawqiran wa i'zazan, mengagungkan dan memuliakan mereka. Qala Ahmad fil Musnad, berkata Imam Ahmad di dalam musnadnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati", bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Lihat, ini ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Laisa min ummati", bukan termasuk umatku, "man lam yujilla kabirana", siapa di antara mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari mereka, "walam yarham saghirana", dan mereka yang tidak menyayangi anak-anak yang lebih kecil dari mereka, "walam ya'rif li alimina haqqah", dan mereka orang-orang yang enggak tahu, enggak kenal sama hak para ulama di antara mereka. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Laisa minna", bukan golongan kami, "man lam yarham saghirana", siapa di antara mereka yang tidak sayang pada yang lebih muda dari mereka, "walam yuqir kabirana", mereka yang enggak memuliakan yang lebih tua dari mereka, "walam ya'rif li 'alimina haqqah", dan mereka yang enggak tahu, yang enggak kenal sama hak-hak orang yang berilmu di antara mereka. Lihat, Nabi bilang bukan dari kami, bukan umatku, kata Nabi SAW. Mereka yang enggak tahu hak seorang guru atas muridnya. Menunjukkan bagaimana wajibnya seseorang itu mengetahui, belajar apa sih hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru atas murid-muridnya. Ini dari hadis Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan ijma' para ulama? Dinukilkan di sini, wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyampaikan bahwa ijma' para ulama, ijma' itu kesepakatan. Kesepakatan para ahli ilmu adalah ala tauqiril ulama wa ikramihim. Sesungguhnya wajib bagi seorang itu mengenal dan mengetahui tentang bagaimana mulianya seorang guru. Amsal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yauman. Kemudian di sini dikutip sebuah contoh bagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari ia pernah memegang tali kekang kendaraan yauman birika bi Zaid bin Thabit. Memegang tali kekang hewan tunggangan yang dinaiki oleh Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ini seorang sahabat yang mulia. Namun Abdullah ibn Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW. Dan Abdullah ibn Abbas juga adalah ulama. Abdullah ibn Abbas ahli tafsirnya para ulama. Dikisahkan bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa Abdullah bin Abbas di sebuah perkumpulan. Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil Abdullah bin Abbas dibawa sama Umar bin Khattab di sebuah perkumpulan yang isinya para senior, sesepuhnya kaum muslimin saat itu. Ada alumni Badr dan orang-orang yang berperang bersama Nabi SAW. Umar saat itu menjadi khalifah, dibawa oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar memperhatikan, kok ini kayak ada diskriminasi. Para senior ini, para sepuh ini, terlihat pandangan mereka kurang enak ke Abdullah bin Abbas. Maka mengertilah Umar bahwa para sepuh ini meremehkan Abdullah bin Abbas. Maka akhirnya Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Abdullah bin Abbas meskipun dia masih kecil, dia berhak untuk hadir di majelis tersebut.
Khattab radhiyallahu anhu mengatakan di hadapan khalayak ramai, coba siapa di antara kalian yang bisa menafsirkan firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka akhirnya mereka pun berdiskusi. Ada di antara mereka yang bilang, oh itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu banyak memuji Allah ketika mendapatkan nikmat. Oh itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa nanti Nabi SAW akan menaklukkan kota Makkah. Oh firman Allah kayak gini. Banyak yang menyampaikan pembicaraan. Ada di antara mereka yang mengatakan tidak tahu, dan ada di antara mereka yang diam. Maka Umar bin Khattab bilang saat dia, coba apakah yang disampaikan mereka ini benar? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kurang. Apa yang dibahas sama mereka itu kurang. Lalu apa yang benar? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya firman ini turun memperingati Nabi SAW bahwa ia akan segera wafat. Abdullah bin Abbas masih kecil, seorang ulama, tapi lihat, ketika suatu hari dia pergi bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia turun ke bawah dan dipegangnya tali kekang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit melihat, ini sepupunya Rasulullah. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Atumsiku li wa anta ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, yang benar aja itu. Ente megang tali kekang kendaraan saya, sedangkan ente itu putranya dari paman seorang nabi. Ente itu sepupunya Rasulullah. Kenapa ente memuliakan saya sebegininya? Dan memang Zaid bin Thabit itu seorang ulama di tengah para sahabat. Bahkan Zaid bin Thabit adalah penerjemahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Zaid bin Thabit di umurnya yang 11 tahun, tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah, Zaid bin Thabit selalu bersama Rasulullah SAW, menjadi penerjemahnya Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Bukan Suryani nama makal itu bukan, beda lagi. Suryani yang beneran. Suryani beneran ada. Bahasa Suryani itu beneran ada cuma, tapi bukan bahasa yang faqad inna rahmatan Indonesia gitu ya. Bukan itu Suryani. Beneran Suryani. Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, itu bahasa yang paling susah cuma. Tapi karena cerdasnya Zaid bin Thabit, dia mempelajari bahasa Ibrani hanya dalam waktu setengah bulan, 2 pekan. Begitu pula ketika Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani. Orang yang cerdas, penerjemahnya Rasulullah SAW, dan dikenal sebagai ulama di tengah para sahabat. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas ingin memuliakan Zaid bin Thabit. Dia turun, dia pegang tali kekang kendaraan Zaid bin Thabit dan tuntunnya. Zaid bin Thabit merasa gak enak. Abdullah bin Abbas meskipun masih kecil, dia juga seorang ulama, ahli tafsir, orang yang faham terhadap Al-Quran. Apalagi dia seorang sepupunya Rasulullah SAW, termasuk ahli baitnya Rasulullah SAW, masih keluarganya Rasulullah. Namun lihat apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Inna hakadha nasna' bil ulama." Sudah memang seharusnya seperti ini kita itu berbuat kepada seorang ulama. Allah Akbar. Abdullah bin Abbas bukan ecek-ecek, seorang yang berilmu, memiliki nasab yang tinggi, tapi dia tahu diri. Zaid bin Thabit ilmunya lebih tinggi dari dia, sehingga dia mencoba untuk memuliakan orang yang lebih berilmu daripada dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya. Contohnya, dan bandingkan dengan orang zaman yang dengan mudahnya mencaci maki para ulama, yang dengan mudahnya mencela para ulama. Ya Rabbi. Maka ini sebuah kebodohan. Dikarenakan ketika berilmunya kita, mudah sekali lisannya mencela para ulama. Oleh karena jamaah sekalian, tidak boleh bagi seseorang mukmin, seseorang muslim untuk meremehkan hak dan kedudukan para ulama.
Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyatakan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana derajatnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajat. Manusia biasa itu, anggaplah manusia biasa itu di bawah. Orang-orang yang beriman memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara orang-orang yang beriman, kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada orang yang sekedar beriman. Allah sendiri yang katakan. Allah sendiri yang langsung memuliakan orang-orang yang berilmu. Lantas apakah pantas seorang hamba yang hina, hamba yang lemah, di saat Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan mereka, kok ini malah meremehkan mereka? Hati-hati. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan peperangan bagi mereka. Allah yang mengumumkan peperangan bagi mereka. Maksudnya apa? Allah benci sama mereka dan Allah musuh bagi mereka. Orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Lalu siapa wali-wali Allah ini? Para ulama mengatakan, kalaulah seandainya orang yang berilmu bukan disebut sebagai wali Allah, maka siapa lagi yang Allah akan pilih menjadi wali-wali? Karena orang yang tidak berilmu tidak mungkin menjadi wali Allah. Kenapa? Karena tanpa adanya ilmu, gak mungkin seseorang bisa dekat sama Allah. Dan orang yang gak dekat sama Allah gak mungkin jadi walinya Allah. Ada orang ujuk-ujuk, gak belajar, gak apa, tiba-tiba disebut sebagai walinya Allah. Ada orang, na'udzubillah, kurang akal, gak pernah belajar, atau mungkin mentalnya terganggu, disebut wali Allah. Na'udzubillah, gak mungkin juga. Lihat Nabi SAW saja yang sudah disebut sebagai manusia yang paling mulia. Apa firman yang pertama kali turun? Iqra. Nabi disuruh baca. Nabi bilang, mana Nabi qari? Saya nggak bisa baca. Iqra, diajarkan baca. Belajar baca. Ilmu. Nabi SAW sebelumnya tidak menerima wahyu. Tapi setelah menerima wahyu dari Allah, ilmu dari Allah, Allah angkat derajatnya menjadi seorang nabi dan rasul, memiliki kedudukan yang mulia yang menjadi wali Allah. Maka sangat salah ada orang yang dijadikan wali-wali Allah. Padahal yang dijadikan wali Allah, yang disebut, yang diwalikan sama mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Makanya sebuah kedustaan. Subhanaka wa ta'ala, maha suci Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat-sangat nyata. Oleh karenanya, lihat orang-orang yang mencela wali-wali Allah, yang memusuhi wali-wali Allah, Allah umumkan peperangan bagi mereka. Dan ingat, sebuah perkataan, bukan hadis, ya, ini bukan hadis bahwa luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Ini bukan hadis, ini athar dari orang-orang terdahulu, dari orang-orang saleh terdahulu, bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Ya, jadi jangan salah tangkap, karena banyak orang menyebarkan ini, katanya ini hadis. Ini bukan hadis. Luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun, itu bukan hadis, itu athar dari para ulama. Dan ayolah ibadah, di antara bahaya ketika seseorang mencela para ulama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik di zaman dahulu, mereka itu kerjaannya senang mencela orang-orang yang berilmu di antara para sahabat. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena harapan mereka ketika mereka mencela
para ulama, orang-orang ahli ilmu di antara para sahabat saat itu, akhirnya orang-orang akan menjauhi para ulama tersebut, akan menjauh dari orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, sehingga akhirnya orang-orang jauh dari kata ilmu dan pengetahuan, yang hal ini menyebabkan umat akan kembali tersesat dan akhirnya mencari pengganti. Mereka akan mencari orang-orang yang cuma sekedar jago ngomong tanpa dasar ilmu, dan mereka membenci orang-orang yang memang benar-benar bisa berilmu, tapi karena hinaan, cacian dari orang-orang yang memang tidak berilmu mempengaruhi hidup mereka, sehingga akhirnya mereka berpaling dari ilmu tersebut. Dikisahkan oleh Ibn bahwa orang-orang munafik tatkala itu berangkat berjihad bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian mereka mengatakan, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina." Sungguh kami belum pernah melihat orang-orang yang seperti itu. Sungguh kami belum pernah melihat orang-orang yang seperti rombongan kita ini. Kenapa rombongan mereka ini? Haula'i artham butunan. Ini rombongan kita ini adalah orang-orang yang paling besar perutnya. Ini hinaan orang munafik. Wala asdab al-sinan, dan orang-orang yang paling dusta lisannya. Wala ajban 'inda liqa, dan orang-orang yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Ini candaan orang munafik. Tatkala itu mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang gede perutnya. Orang-orang yang gede perutnya maksudnya apa? Pemalas, ya, ngantai-ngantai itu. Zaman dulu mereka keker badannya, ya. Orang-orang yang berangkat perang sama Nabi itu, masya Allah. Ini orang-orang munafik menuduh para sahabat seperti itu. Dan mereka katakan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling dusta lisannya, dan para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling pengecut di medan pertempuran. Ada salah seorang sahabat yang mendengar omongan munafik ini, maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Orang munafik ini tahu mau diadukan ke Nabi, dia juga akhirnya lari mengejar orang tersebut sampai di sisi Nabi SAW. Orang ini mau ngadu, oh ternyata Allah sudah ngadu duluan sama Nabi. Orang yang mau ngadu tadi datang ke Rasulullah mau sampaikan, tapi ternyata Nabi SAW sudah langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kejadian begini-begini, dan Allah turunkan sebuah ayat. Orang munafik tadi akhirnya sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan marah dulu ya Rasulullah. Kami cuma bercanda. Bercanda aja ya Rasul. Kami nggak serius ngomong kayak gitu. Kita ini kan dalam perjalanan capek lelah. Kita ingin menyemangati lagi Rasul. Kita ingin ngerasa biar semangat lagi. Makanya kita bercanda lucu-lucuan." Lihat Allah yang langsung jawab. Mereka menghinakan para sahabat, orang-orang yang berilmu di antara mereka, para ulama. Allah yang langsung membantah dan menjawab. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wala in sa'altahum," kalau engkau tanya sama mereka apa yang mereka perbuat, maka pasti mereka akan mengatakan, "La yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab." Kami ini ya Rasulullah cuma main-main aja, bercanda aja. Maka katakanlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakan Muhammad, jawab omongan mereka itu, "Abillah," apakah dengan Allah, "wa ayatih," dan ayat-ayat Allah, "kuntum tastahzi'un," kalian bercandaan dengan sesuatu kemuliaan yang Allah miliki, dan ayat-ayat Allah, apakah dengan itu kalian bercanda, kalian main-main dengan hal itu? La ta'tadiru, gak usah minta maaf, kata Allah. Udah, gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da iman, kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya. Bercandaan sama ayat Allah, bercandaan sama firman Allah, bercandaan sama ilmu Allah. Lihat, yang mereka celah, yang mereka bercandain itu bukan langsung ayat jemaah. Mereka tidak menghina Rasulullah SAW. Mereka tidak mempermainkan hadis Nabi. Mereka tidak mempermainkan ayat Allah. Enggak. Yang mereka celah itu para sahabat, orang-orang yang berilmu di antara mereka. Tapi Allah katakan, "Qul abillah," apakah dengan ayat Allah, apakah dengan Allah, dengan kemuliaan yang Allah miliki, wa ayati, dan ayat-ayat Allah, kuntum tastahzi'un, kalian main-main, kalian bercanda,
La ta'tadzir, enggak usah minta maaf kata Allah. Cukup, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian Allah. Lihat bagaimana mengerikannya, ya. Ketika seseorang tidak memuliakan para ulama, bahkan na'udzubillah ada di antara mereka yang membenci, menghina para ulama, maka ini sebuah musibah dan bahaya yang sangat amat mengerikan. Masuk waktu azan, kita jeda dulu dengan salat. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Masyaallah ikhwan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita telah melihat bagaimana orang-orang munafik yang mengolok-olok para sahabat, yang membercandai para sahabat Nabi SAW. Sejatinya secara zahir, secara nampaknya mereka tidak menghina Allah, tidak menghina ayat Allah, tidak menghina Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab kelakuan mereka dengan firman-Nya, "Qul abillah," katakanlah wahai Muhammad, bilang sama mereka, apakah dengan Allah, wa ayatih, dan ayat-ayatnya, wa rasulih, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bercandaan, kalian main-main, sudah enggak usah minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah berbuat kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Menunjukkan bagaimana para ulama itu di bawah lindungan Allah, dibela oleh Allah, meskipun yang dihina adalah syakhsiyah. Apa syakhsiyah? Kepribadiannya ulama tersebut. Mungkin ada orang menghina, mengejek, bukan karena keilmuan ulama tersebut, karena memang kepribadian ulama tersebut. Namun hal ini juga dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hal ini juga dikatakan, lihat bagaimana orang-orang munafik, mereka itu menghina bentukannya para sahabat. Kata mereka, perutnya gede-gede, pemalas, kemudian tukang bohong dan pengecut, ya. Mereka menghina seperti itu, meskipun mereka bercandaan, tapi Allah lebih tahu apa yang mereka ucapkan. Tapi jamaah sekalian, kemudian di sini Syekh menuliskan, wal basiru bil ahwal salafiyah yaqifu ala hamidi ahwalihim fi tawqir ulama'ihim. Kalaulah kita mau menengok, kita menilik bagaimana kondisinya orang-orang saleh terdahulu, maka pastinya kita akan terperangah, kita akan terpesona dengan perbuatan-perbuatan terpuji mereka ketika mereka memuliakan para ulama mereka. Faqad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya saja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasu ilaihi ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr. Kalau para sahabat itu sudah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar, nyimak pelajaran, Nabi sudah bicara di hadapan para sahabat, maka para sahabat duduk diam, bahkan seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang sedang bertengkar, la yataharrakun, mereka tidak bergerak ke sana ke kemari. Wa qala Muhammad ibn Sirin, dan berkata Muhammad ibn Sirin, ra'aitu Abdurrahman ibn Abi Layla. Sungguh, kata Muhammad ibn Sirin ini seorang ulama juga dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan, aku melihat Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla ini juga ulama hadis di zaman para tabi'in. Aku melihat Abdurrahman ibn Layla wa ashabuhu yu'adzimunahu wa yusawwidunah. Sesungguhnya para sahabatnya Abdurrahman ibn Abi Layla, para sahabatnya, para muridnya itu senantiasa mengagungkan Abdurrahman ibn Abi Layla, wa yusawwidunah, diangkat terus derajatnya Abdurrahman ibn Abi Layla, wa yusyarrifunah, dan senantiasa dipuji, ditinggikan martabatnya, mithlal amir, seolah-olah Abdurrahman ibn Abi Layla ini adalah pemimpin mereka, amir mereka, presiden mereka. Dan memang jamaah sekalian, kaum muslimin itu
Kalau zaman dahulu, zamannya para sahabat Nabi, amir mereka itu satu, pemimpin mereka itu satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Nabi SAW mampu menghandle keduanya, sehingga Nabi SAW menghandle sendiri. Kemudian datang zaman setelahnya, zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun sama. Abu Bakar mampu menanggulangi urusan dunia kaum muslimin. Dia juga mampu menjadi ulama bagi kaum muslimin rakyatnya. Datanglah zamannya Umar. Begitu pula Umar masih memegang keduanya, masih memegang urusan duniawi kaum muslimin dan urusan akhirat kaum muslimin. Kemudian datang Utsman, datang Ali, datang Muawiyah, sama. Mereka semua masih mengumpulkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mereka masih mampu untuk memegang keduanya. Namun setelah itu, mulai zaman daulah-daulah, zaman kekhalifahan-kekhalifahan, disitulah mulai terlihat bagaimana yang diangkat menjadi pemimpin bukan dari kalangan para ulama, bukan lagi orang yang berilmu. Mereka berilmu namun urusan duniawi, urusan akhirat para ulama yang megang. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, di zaman sekarang ini pemimpin kaum muslim itu ada dua. Dalam urusan kepemimpinan, urusan duniawi, ada pemerintah kita. Dari mulai kepala rumah tangga, kemudian melebar dikit ada RT, melebar dikit ada RW, ada bupati, ada gubernur, ya, ada presiden. Ini namanya kepengurusan, kepemimpinan, susunan kepemimpinan, namun dari jalur urusan duniawi. Dalam urusan akhirat, maka kaum muslimin dipimpin oleh para ulama. Oleh karena tadi Abdurrahman ibn Abi Layla dimuliakan oleh para muridnya, para sahabat-sahabatnya, seolah-olah dia adalah presiden atau pemimpin bagi mereka. Wa qala Yahya al-Musili, berkata Imam Yahya al-Musili, ra'aitu Malik ibn Anas ghaira marah. Saya bertemu Imam Malik ibn Anas. Saya sering melihat Imam Malik ibn Anas. Wa kana bi ashabihi min al-i'zam lahu wa tawqir lahu. Sungguh aku menemukan para sahabatnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik senantiasa mengagungkan dan memuliakan Imam Malik. Wa idza rafa'a ahadun sautahu sahu bihi. Bahkan sampai kalau ada Imam Malik sedang duduk, Imam Malik sedang menyampaikan materi, ada orang yang dengan sengaja mengangkat suaranya, mengangkat suara di majelisnya Imam Malik, maka sahu bihi, para sahabatnya yang lain akan menyoraki dia. Gak boleh. Saking mereka memuliakannya guru mereka Imam Malik, sampai tidak boleh ada yang mengangkat suara di hadapan gurunya. Dan memang ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan angkat wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, la tarfa'u ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi kalian. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada para sahabat agar memuliakan Nabi SAW ketika beliau menyampaikan ilmu, ketika beliau menyampaikan wahyu. Dan para ulama sepakat, meskipun Nabi SAW telah wafat, ayat ini masih bisa dipakai. Kenapa? Karena para ulama tetap menyampaikan kalamnya baginda Nabi SAW. Sehingga para ulama, majelis ulama yang disampaikan adalah firman Allah dan sabda Nabi. Maka kita tidak boleh mengangkat suara di hadapan guru kita, di hadapan ulama kita, di hadapan syekh kita, di hadapan kiai kita. Oleh karena itu tadi, kalau sampai ada yang angkat suara di sisinya Imam Malik, maka murid-murid yang lain akan menyoraki orang tersebut. Kenapa? Karena seolah-olah orang yang mengangkat suara di sisi Imam Malik, mengejek Imam Malik, tidak memuliakan Imam Malik, maka mereka balas, mereka hinakan orang tersebut pula, bahkan di hadapan Imam Malik. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu berusaha memuliakan guru-guru mereka. Baik, kemudian di sini Syekh menjelaskan, lantas bagaimana kita harus beradab sama guru kita? Karena di sisi lain kita juga nggak boleh berlebihan, nggak boleh hulu. Kita diperintahkan memuliakan, tapi kita juga tidak boleh berlebihan. Nggak boleh sampai cium-cium kaki guru kita, ya. Jalan di hadapannya sampai sujud-sujud, hulu berlebih-lebihan.
Guru kita juga manusia. Guru kita juga bisa salah. Bahkan Nabi SAW pernah marah ketika ada sahabat yang datang pulang dari Yaman, ngelihat di Yaman orang-orang Nasrani memuliakan rahib-rahib mereka, memuliakan pendeta-pendeta mereka dengan cara sujud di hadapan para pendeta mereka. Para sahabat yang pulang dari Yaman datang ke Nabi, sujud di hadapan Nabi. Nabi marah. Kata Nabi, "Mahada, apa-apaan ini? Apa-apaan ini?" Lalu dikatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat di Yaman sana mereka memuliakan pendeta-pendeta mereka dengan cara seperti ini." Maka Nabi SAW katakan, "Kalau seandainya saja boleh seseorang sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka." Allah menunjukkan tidak boleh seseorang sujud sama orang tua mereka, sama guru mereka. Tidak boleh. Nabi saja marah. Nabi jemaah yang dikatakan harus kita lebih cintai daripada orang tua kita, bahkan oleh diri kita sendiri. Itu saja nggak boleh disujudi sama kita. Lantas bagaimana dengan guru-guru kita? Muliakan mereka, angkat derajat mereka, tapi tidak berlebihan. Maka di sini Syekh mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada guru kita. Faminal adabil lazim. Adapun adab-adab yang seharusnya diketahui oleh para murid li syekhi 'ala al-muta'allim, yang wajib diketahui oleh setiap murid atas guru mereka adalah mimma yadkhulu tahta hadzal asl. Beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan. Yang pertama jamaah sekalian, di antara adab seorang penuntut ilmu sama gurunya adalah at-tawadhu' lahu. Hendaknya seseorang itu tawadhu ketika di hadapan gurunya. Jangan sombong. Jangan besar hati, rendah diri. Kenapa? Karena terkadang ada murid-murid yang Masya Allah mungkin lebih dulu belajar kitab itu. Karena mungkin gurunya belajarnya zaman dulu kitab itu belum ditulis. Murid-murid zaman sekarang baru datang langsung belajar kitab itu. Nah, suatu ketika ada gurunya ingin ngajarkan kitab itu, kemudian dia merasa sombong karena dia bilang, "Oh, saya sudah pernah belajar, saya sudah mengilmu ini. Nah, ini nggak boleh. Atau mungkin terkadang murid itu lebih cerdas, lebih pintar daripada gurunya. Ada banyak para ulama pun seperti itu. Tapi itu tidak menjadikan mereka sombong di hadapan guru mereka. Mereka bertawadhu, mereka merendah hati. Mereka merendah ketika di hadapan guru mereka. Maka ini adab yang pertama. Sebelum adab-adab yang lain, kita harus bertawadhu di hadapan guru kita. Jangan merasa sombong. Mungkin ada orang yang lebih hebat, gitu ya. Namun dia berguru sama gurunya. Oke lah, mungkin dari sisi lain dia punya kelebihan. Tapi dalam sisi keilmuan, gurunya lebih banyak pengalaman, lebih banyak keilmuan. Maka jangan pernah sombong di hadapan guru-guru kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wal iqbalu alaih. Berusaha dekat sama guru kita, ya, berusaha dekat. Jangan malah menjauh dari guru kita, berpaling dari guru kita, ya. Ini yang kedua, mendekat sama guru, baik secara muamalah ataupun ketika bermajelis. Wa adamul iltifati anhu. Jangan cuek sama guru. Muamalah yang baik, muamalah yang benar. Tegur sapa sama guru, tanya kabar, ngobrol, diskusi sama guru, jangan cuek. Wa mura'atu adabil hadits, wa mura'atu adabil hadits ma'ah. Memperhatikan adab ketika kita berbicara sama mereka, ya. Kalau ngomong sama guru, sama ustaz, sama kiainya yang benar lah. Jangan beb, manggil habib, beb. Tat depan, ya Allah, depan. Ini kasar sekali. Tat depan, ya. Panggil yang benar, ya. Ulama, ma. Syekh. Syekh, ya syekh. Ngomong yang benar, panggil. Adabnya perhatikan ketika berbicara sama guru kita, ya. Seperti itu. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghulubi. Dan kalau menukil perkataan guru kita, nggak perlu dicantumkan gelar-gelar yang berlebihan. Kalau nukil perkataan guru kita, jangan berlebihan. Contoh, terkadang ada murid yang saking sayang sama gurunya masih cuma sekedar kadar ustadz lah, kadar kiai. Disebutnya sebagai ulama. Nah,
ini salah. Ini salah. Ustadznya dipanggil Syekhul Islam, ya Rabbi Syekhul Islam. Para ulama saja yang dapat gelar Syekhul Islam itu sedikit cuman, sedikit. Dipanggil sebagai Allamah, orang yang piawai. Al-Allamah Ustadz Fulan. Ya Allah, jangan. Ini jadinya malah menghinakan guru kita. Panggil Al-Hafidh, ya Rabbi Al-Hafidh. Di negeri kita, gelar Al-Hafidh ini disematkan untuk orang-orang yang hafal 30 juz. Sedangkan di sisi para ulama, Al-Hafidh bukan hanya sekedar 30 juz, namun ratusan ribu hadis. Antum tahu siapa yang dapat gelar Al-Hafidh? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Itu yang dapat gelar Al-Hafidh. Zaman sekarang sekedar hafal 30 juz itu pun gak mungkin, cuma sekedar setor. Digelari Al-Hafidh. Innalillah. Ini salah. Salah dalam menimbangkan gelar kebesaran yang seharusnya ingin memuliakan gurunya, tapi malah menjatuhkan martabat gurunya. Akhirnya orang salah paham, gurunya yang maksa dia. Ini harus dipanggil syekh, ini harus dipanggil habib. Padahal gurunya gak pernah ngajarkan kayak gitu. Jangan berbuat guru, jangan berlebihan. Bal yunziluhu manzilatan. Berikan kedudukan sama guru kita sesuai dengan kadar kedudukan kemuliaan guru kita. Guru kita sebatas itu kita muliakan. Contoh, masih doktor sudah dipanggil ustaz, profesor. Profesor dari mana? Kalau nanti ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan guru kita, dicari dari mana gelar profesor, ternyata nggak ada, kita dituduh bohong. Guru kita yang jelek namanya. Padahal guru kita nggak pernah menyematkan gelar profesor, cuma muridnya keblinger, ingin memuliakan guru yang disematkan gelar tersebut. Maka ini sebuah penghinaan terhadap guru meskipun caranya ingin memuliakan. Ini perlu diperhatikan jemaah. Li'alla yushinuhu min haitsu arada an yahmadu, agar dia tidak merusak kehormatan gurunya meskipun jalannya yang dia tempuh itu ingin memuliakan gurunya. Ada berikutnya. Wal yashkur ta'limahu. Hendaknya ketika seseorang itu sudah belajar sama seorang guru, maka hendaknya dia berterima kasih. Berterima kasih sama guru. Ucapkan syukran, ucapkan jazakumullah khairan. Orang terkadang teman kita saja bawakan bubur kacang hijau gitu ya, bawakan tempe mendoan gitu ya. Itu saya itu masya Allah jazakumullah khairan akhi. Masya Allah, makasih banget akhi, makasih banyak ya. Gitu. Lalu bagaimana dengan ilmu? Ilmu yang mulia, ilmu yang mahal, yang dibagikan, yang dikasih sama guru kita. Maka sudah sepantasnya kita lebih berterima kasih lagi kepada guru kita. Wa yad'u lahu, mendoakan guru kita. Oleh karenanya di antara adab ketika baca buku, itu doakan guru. Ghafarallahu lahu, ya Allah ampunilah dia, wali walidayhi, dan orang tuanya, wali asatidatihi, dan guru-gurunya, wali a'immatil muslimin, dan kaum muslimin secara umumnya. Doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan kebaikan. Wala yudhirul istighna anhu. Jangan merasa kita itu gak butuh sama guru kita. Jangan menampakkan diri kalau kita gak butuh sama guru kita. Terkadang mungkin ada penuntut ilmu yang bertanya sama guru, ketika gurunya jawab, dia acuh-acuh, malah tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Minta majelis, ayo, adakan majelis Ustaz, ayo, adakan majelis. Ketika datangi majelis, malah nggak fokus, nggak perhatian. Nah ini sama saja dengan menampakkan diri bahwa seolah-olah dia tidak butuh. Padahal dia tadi yang minta, tapi ketika disampaikan, dia berbalik. Dia merasa dia nggak perhatian, seolah-olah dia nggak butuh sama ilmu guru. Maka ini jangan sampai dinampakkan dalam diri seorang penuntut ilmu. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Jangan sakiti mereka dengan perkataan ataupun perbuatan. Ya, tadi saya ngejek ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Dan berlemah lembutlah, bersikap bijaksanalah ketika memperingati guru kita apabila guru kita terjatuh dalam sebuah kesalahan. Guru kita itu manusia. Terkadang berbuat salah, terkadang tergelincir, terkadang keliru. Nah, ketika mereka salah, ingatkan dengan cara yang bijaksana.
Oleh karenanya di sini ditekankan. Gimana sih kita bersikap ketika menghadapi kesalahan guru kita? Karena biasanya seorang penuntut ilmu akan tidak beradab ketika menemukan sisi kurang dari gurunya. Kalau gurunya kelihatan sempurna, wah nggak pernah ada yang lihat guru itu salah, guru itu apa gitu ya. Orang pasti memuliakannya dengan masya Allah. Tapi kalau sudah kelihatan cacat ya dikit, sudah mulai goyah penghormatan dia kepada gurunya. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan, menekankan kepada kita bagaimana sikap kita ketika menemukan kesalahan pada guru kita. Bagaimana sikap kita? Maka di sini jelaskan, wa mimma tunasibul isyarah ilaihi huna. Di antara hal yang perlu kita sampaikan di tempat ini, di dalam buku ini, biikhtisarin wa jazirin, meskipun secara ringkas, namun ini penting untuk diketahui adalah ma'rifatul wajib iza ahzallah al-alim wa huwa sittatu umur. Yakni mengetahui kewajiban kita sebagai seorang murid ketika ingin menghilangkan kesalahan pada guru kita. Gimana sih seharusnya kita itu ketika menghadapi kesalahan yang terjadi pada guru kita? Al-awwal, yang pertama, at-tathabbut fi suduriz zallah min. Yang perlu kita cross check adalah itu kabar benar atau enggak. Beneran guru kita salah apa enggak? Beneran guru kita yang melaksanakan atau enggak? Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Ketika kita dengar kabar, namanya kabar. Apalagi kalau dari tulisan, apalagi sekarang zamannya medsos, gampang banget. Dan biasanya kalau dari ucapan ke ucapan, nggak ditulis, nggak ada dalil, bukti silsilahnya yang jelas, sanadnya, itu susah. Biasanya setiap pindah dari satu mulut ke mulut, satu huruf geser. Biasanya seperti itu. Nah, khobar ini kita tanya dulu, kita yakinkan benar nggak guru kita memang melakukan. Ini yang pertama, tatabbut fi suduri zallat minhu. Cari tahu dulu beneran nggak ini guru kita yang melakukan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tatabbut fi qawlihi khata'an. Kalau memang kita cari kabar, benar nggak guru kita melakukannya? Oh, ternyata benar. Memang benar guru kita yang melakukannya. Maka apa yang kedua yang harus kita lakukan? Cari tahu yang dilakukan itu beneran salah atau bukan. Karena terkadang, karena keterbatasan ilmu kita tahunya itu salah. Padahal itu masalah khilafiyah dan itu bisa benar. Maka kita cari tahu dulu. Dan ini bukan porsinya kita. Bukan porsinya kita. Oleh karena di sini dinasihati, wa hadza wadhifatul ulama ar-rasikhin. Masalah penentuan ini perbuatan salah atau enggak bukan hak kita. Ini tugasnya para ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan. Tuh. Jangan buru-buru ketika kita tahu guru kita melakukan itu langsung sesat. Gampang banget. Wah, khawarij ini. Nyelisi pemerintah ini, tentang pemerintah ini, teroris itu. Wah, gampang sekali. Enggak gitu jemaah, enggak gitu. Caranya nggak kayak gitu. Meskipun guru kita melakukannya, kita lihat dulu permasalahannya. Ambil contoh ringan. Ini contoh ringan. Penetapan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemarin masalah wukuf ya. Ketika ada guru kita yang ngambil pendapat, kita ngikut Saudi. Karena wukuf itu adanya di Saudi. Langsung teman-teman vonis. Ini gimana ini jelasin pemerintah ini, khawarij ini, sesat ini. Tanya dulu sama ulama lain. Beneran salah atau enggak? Oh, ternyata kan masalah khilaf. Dan khilafnya mu'tabar, diakui. Maka tidak sampai jatuh pada kesesatan. Dan itu tugasnya para ulama. Bukan orang-orang yang ilmunya rendahan kayak kita ini, enggak bisa jawab. Tanya sama para ulama yang memang ilmunya memiliki kapabilitas tinggi. Nah, itu yang kedua. Setelah kita tahu memang guru kita yang melakukannya, cek dulu beneran salah, yang dilakukan salah atau masalah yang khilafiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaulah memang ternyata salah, beneran salah nih guru kita salah, dia melakukan itu dan itu perbuatan salah, maka yang ketiga
tarku ittiba' fihi. Tinggalkan perkara yang memang salah tersebut. Bukan tinggalkan gurunya. Di sini nggak ada disebutkan tinggalkan gurunya, enggak. Tapi tinggalkan yang dilakukan sama guru tersebut. Yang salah tadi tinggalkan, jangan diikuti. Karena la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan dalam urusan sama makhluk, dalam urusan memaksiati Allah. Jelas ya? Ini contoh bukti jelas bahwa kita sebagai orang yang beriman tidak berlebihan, tidak taklid buta, ngekor sama guru kita, enggak. Ketika memang guru kita salah, jelas salahnya, maka kita nggak boleh ikut-ikutan salah. Ini yang ketiga. Yang keempat, iltimas al-'udhr lahu bi ta'wilin sa'ighin. Cari uzur. Maafkan guru kita. Carikan uzur bagi dia yang logis. Jangan juga uzurnya nggak logis. Mungkin dia lupa. Mungkin dia belum sampai sama dia dari lihat ini. Karena sering terjadi, jemaah. Para ulama dahulu terkadang berselisih pendapat. Kenapa? Karena salah satu di antara mereka belum mendapatkan dalil yang lain. Ini terjadi, kenapa? Karena ilmu ini kita tuntut, kita cari. Dan terkadang gak semuanya kita dapatkan. Ilmu ini Allah ilhamkan setahap demi setahap sesuai dengan kadar kita mencarinya. Tidak ada manusia yang dilahirkan sama Allah jebret langsung hafal Quran, itu tidak ada. Langsung faham hadis, tidak ada. Kita cari. Dan ketika dalam perjalanan mencari ilmu tersebut, kadang nggak semuanya kita dapatkan. Bahkan yang dalam satu majelis saja, kadar yang dia tangkap, pemahaman yang dia ambil dari suatu majelis berbeda-beda setiap orang. Oleh karenanya, kasih uzur sama guru kita. Oh ya mungkin lupa. Oh mungkin pendapatnya beda. Oh mungkin beliau belum baca yang ini pendapatnya. Belum sampai dalilnya sama. Kasih uzur. Kasih uzur sama guru kita. Yang kelima, badlun nushi lahu bilutfin wasirrin. Nasihati guru kita dengan kebijaksanaan dan empat mata. Japri, ajak ngobrol berdua. La bi'unfin wa tashhirin. Jangan dengan cara yang kasar dan terang-terangan di hadapan para jamaahnya. Saudara lagi ngomong, enggak kayak gitu, guys. Ini salah. Tidak seperti itu cara menasihati para ulama. Kenapa? Karena ini hubungannya sama adab yang tips yang keenam. Yakni yang keenam, hifdzu janabi, menjaga kehormatannya. Guru kita mungkin salah, sesekali salah. Oleh karena tetap dijaga kehormatannya. Kalau kita rusak kehormatannya, kebaikan ilmu yang begitu banyak akhirnya luput dan hilang dari diri. Kenapa? Orang-orang udah nggak mau lagi dengerin guru kita. Kenapa? Karena tadi kehormatan sudah kita hancurkan. Fala tuhdir karamatuhu fi qulubil muslimin. Jangan rusak kemuliaan yang dimiliki oleh guru tersebut di dalam hati kaum muslimin. Ini 6 tips yang disampaikan oleh beliau ketika menemukan kesalahan yang terjadi pada guru kita. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian di sini ingatkan sama Syekh, wa mimma yuhaddar minhu mimma yattasilu bi tawqir ulama, dan di antara hal yang perlu dijauhi oleh para penuntut ilmu tentang masalah mengagungkan para ulama, menghormati para ulama adalah ma suratu tawqir wa ma'aluhu al-ihana wa tahqir. Kelihatannya ingin memuliakan, tapi ternyata itu malah menghinakan dan menghancurkan. Seperti tadi contoh ya, kita telah sebutkan salah satu contohnya. Di sini beliau akan jelaskan satu contoh lagi. Kasdihami 'alal 'alim, seperti izdiham 'alal 'alim itu berdesak-desakan di sekitar gurunya. Wa tadyiq 'alaihi, menghimpit gurunya. Biasanya kalau ustaz sudah tenar gitu ya, Ustaz Syafiq atau Ustaz siapa gitu ya, ketika keluar setelah majelis orang berebut, berusaha mendesak-desak ustaznya gitu ya, untuk salaman, untuk foto selfie bareng. Nah ini niatnya baik kan, masya Allah, karena ustaz itu mulia, ustaz itu hebat gitu ya, makanya dia pingin salaman, dia pingin foto sama ustaz itu, niatnya memuliakan. Tapi ternyata ini ihana wa tahqir, ini malah menjelekkan ustaz tersebut dan menghinakan ustaz tersebut, bahkan membahayakan ustaz tersebut. Berdesak-desakan setelah kajian ya, ustaznya dikerumunin. Kenapa?
Karena yang seperti ini akan mempersulit jalannya ustaz tersebut, mempersulit kehidupan ustaz tersebut. Wa iljaihi ila a'sari subul. Karena kelakuan yang seperti ini, murid-murid yang seperti ini, kelakuan murid-murid yang seperti ini terhadap gurunya, niatnya baik ingin memuliakan, tapi malah menjatuhkan kehormatan gurunya tersebut. Akhirnya apa? Na'udzubillah, bisa jadi gurunya tersungkur jatuh, bisa jadi gurunya malah, ini gimana sih Ustaz kok malah kayak artis? Nah, na'udzubillah. Akhirnya jatuh wibawa Ustaz tersebut. Kemudian di sini beliau contohkan, fama mata Hushaym ibn Bashir al-Wasiti al-Muhaddits as-Thiqah rahimahullah illa bihadza. Contohnya ada salah seorang imam hadis, ulama hadis, namanya Hushaym ibn Bashir al-Wasiti. Hushaym ibn Bashir al-Wasiti. Dia ulama hadis ini wafat. Tahu gara-gara kenapa? Gara-gara dikerubutin sama muridnya. Akhirnya faqad izdahama ashab al-hadits alaihi. Ketika selesai kajian, beliau ingin pulang jalan. Tapi para muridnya ingin terus bersama gurunya. Sehingga ketika gurunya sedang naik himar, naik keledai, murid-muridnya mengelilingi gurunya untuk bertanya, baiknya dia nanya ilmu, menghormati gurunya, mengiringi gurunya. Tapi ternyata apa? Fatarahahu an himari. Keledainya tersandung kakinya sehingga akhirnya Al-Imam Hushaym ibn Bashir jatuh tersungkur dari keledainya, famata. Akhirnya Imam Bashir wafat gara-gara kelakuan murid. Alhamdulillah. Maka hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Ustadz yang mau jalan mobilnya dikawal gitu ya sampai ramai. Akhirnya saking paniknya belok, nyemplung gitu ya hati. Maka ini berbahaya. Jangan sampai kita niatnya baik ingin memuliakan guru kita, nanti malah merusak kehormatan guru kita. Tadi yang bagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Allah Ta'ala besok, ternyata cuma dapat satu pembahasan jemaah. Ya sudah ya, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kesempatan hal tersebut pada diri kita. Semoga yang sedikit ini mendapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mohon ampun. Dan kepada bapak ibu sekalian, saudara-saudari ibu sekalian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.